Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia di mana saya berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya PT Robinson Borneo Katulistiwa. Saya menemukan timbunan kain bawah air yang saya sudah videokan tanggal 30 Agustus 2020 di Pontianak, Kalimantan Barat. Lalu kawan saya menanyakan ke saya, Robinson, mungkin Anda bekerja kurang etika. Sekarang saya memanjakan kronologis kejadian. Pada tanggal 9 bulan 2 2013 pukul 9 pagi saya ke PT Erna Julewati garis miring PT Lemang Timber Jalan Adi Sucipto mau menemui Pak Insinyur M, tapi saya Robinson hanya bisa bertemu dengan sekretaris atas nama Ibu E. Dengan maksud saya ingin mau menanyakan dengan adanya tonggang besi yang tenggelam di depan PT Erna Julewati Plemil garis miring PT Lemang Timber di Sanggau dan Kayu-Kayu yang bersisiran atau disimpan di bawah air garis miring di dasar Sungai Muntik kurang lebih 7 km dengan jarak dari bibir sungai sampai ke tengah lebih 80 meter. Tanya Ibu Sekretaris, apakah Anda ada perusahaan yang sudah pernah kerjakan? Di mana? Saya jawab, ada PBA, pekerja bawah air. Ibu Sekretaris meminta surat-surat perusahaan. Bapak saya hubungi Pak Robinson, berikan surat-surat dan fotokopi dan buku undang-undang nomor 17 tahun 2004 tentang pelayaran. Dan saya bilang di perusahaan ini biar mengerti tentang barang yang ada di bawah air. Setelah itu saya pun Pak Robinson memberi pertanyaan ke Ibu Sekretaris Ibu E. Saya berikan waktu 7 hari kerja. Apabila tidak ada respon, saya akan memproses secara prosedur pemerintah atau negara dan saya akan umumkan di surat kabar. Setelah 7 hari kerja tidak ada jawaban, saya pun ke kantor pusat kantor Kementerian Perhubungan di lantai 13 bagian kasih PBA menemui Pak D. S. Pada tanggal 16 Februari 2013 saya melaporkan secara lisan dengan Pak D melalui referensi. Pak D menjawab, Pak Robin kan sudah mengerti dan sudah pernah mengurus rekomendasi sampai ke SPK surat prosedur kegiatan. Buat saja seperti biasa, Pak. Setelah itu saya berdiri dari kursi dikenalkan dengan Pak JS dan saya diundang ke ruangan Pak JS. Kata Pak JS, saya kepala kantor di sini dan saya diberi kartu nama oleh Pak JS ke Pak Robinson dan saya pun pulang ke Pontianak pada tanggal 17 Februari 2013. Pada tanggal 20 Februari 2013 saya langsung ke Sanggau menghubungi Pak Kades, Pak G, bertemu di Hotel Melati Sanggau, menjelaskan ke beliau. Pak G disaksikan oleh temannya Pak Kades. Uraian penjelasan yang dimaksud itu A. Yang pertama, saya memperlihatkan buku Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. B. Dan Pak Kades menjawab, saya belum paham dan mengerti tentang buku ini dan saya Robinson menjelaskan. C. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tentang pelayaran bab 16 peserta masyarakat pasal 274. 1. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara optimal, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelayaran dan memberikan masukan kepada pemerintah terhadap kegiatan pelayaran di simpang alur Sungai Munti. Ada kapal ponton tenggelam di bawah air dan mungkin banyak kayu gelondongan yang mengganggu, merugikan atau membahayakan kepentingan umum. Lalu saya mengurus izin seperti saya pernah lakukan secara prosedur pemerintah dengan undang-undang yang berlaku. Di belakang Kota Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dan SPK surat persetujuan kegiatan keluar dan dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan dengan dasar putusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KM titik 2 23 tahun 1990 tentang usaha SAPEK pertolongan pekerja bawah air nomor SPK GM titik 771 garis miring 8 garis miring 13 garis miring DN garis miring 10 memperhatikan surat permohonan Direktur PT Borneo Katulistiwa. Saya ulangi, memperhatikan surat permohonan Direktur PT LM
Salpek nomor 006-LMS-Hubla -8 -2010 tanggal 14 Agustus 2010. Jawab Pak Kades, kalau begitu saya akan menghubungi masyarakat setempat yang terkena langsung dampak kerusakan lingkungan, perairan, dan pencemaran di bawah air. Setelah kira-kira 7 hari kemudian, tanggal 27 bulan 2 2013, saya ke Sanggau dan langsung ke lokasi tenggelamnya tongkang yang mengambil titik koordinat, ditemani oleh masyarakat setempat yang namanya Pak U, dan berhasil mendapat titik koordinat yang dimaksud. Masyarakat setempat langsung merespon dan mereka mengadakan rapat masyarakat dan dihadiri oleh beberapa orang. Daftar hadir dengan adanya dukungan masyarakat. Selesai, saya teruskan ke rekomendasi Desa Sungai Munti _Masoga tanggal 14 Maret 2013. Dengan dasar surat ini saya langsung teruskan ke kantor Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Terbitlah rekomendasi dari camat tanggal 20 Maret 2013. Setelah itu, beberapa hari kemudian, saya langsung ke kantor Bupati Sanggau. Saya mengajukan surat permohonan pembersihan rekomendasi dan menyerahkan buku Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 17 tahun 2008 tentang perairan. Kata Pak Bupati, arahkan ke bagian teknis di Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau. Terbitlah surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Sanggau tanggal 3 Maret 2013. Saya selaku Peter Kunsun Bodoh Katulistiwa atas dasar peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2010 tentang kenavigasian, pasal 4 ayat 3 huruf F, kapal swasta yang menjalankan tugas pemerintah dengan biaya sendiri atau bukan biaya pemerintah atau negara mengadakan pembuktian kepastian ada rintangan di bawah air di dasar Sungai Munti alias pencemaran. B. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, pasal 244 ayat 4 dengan maksud melapor adalah menyampaikan berita bahaya bagi keselamatan dengan sarana lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan berita atau menarik perhatian bagi pihak lain. Perusahaan relawan pertolongan pekerja bawah air dengan biaya sendiri dan bukan menggunakan biaya negara atau pemerintah. PT Robinson Katulistiwa atau Direktur perusahaan membuat surat kegiatan kerja resmi secara tertulis ke instansi pemerintah Kabupaten Sanggau. 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau. 2. Kantor Polres Sanggau di tempat. 3. Koramil 101 Kapuas di tempat. Tembusan Kodim 1204 Sanggau. 4. Kantor Desa Sungai Munti Masoga di tempat. 5. Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau di tempat. 6. Kantor Camat Kabupaten Sanggau di tempat. Yang kegiatan saya yang dihadiri oleh Pak Kades, saya Robinson menanyakan ke PT Erna Jawati atau PT Leman Timber, perusahaan ini, adakah Anda simpan kayu di dasar sungai dan tongkang? Mereka menjawab, kami tidak tahu, kami ini generasi yang ketiga di perusahaan ini. Jawab Pak L. Dan pada hari itu juga kata Pak JS sebagai humas meminta fotokopi perusahaan saya dan saya berikan Robinson beserta buku Undang-Undang nomor 17 2004 tentang pelayaran. Kata Pak JS menanyakan, rencana kapan mau kerja? Saya menjawab, besok tanggal 4 April 2013. Persilakan Pak Robinson. Saya Pak Robinson, sebelum kegiatan kami mengadakan spiritual dulu oleh masyarakat setempat dan ada gambar foto spiritual. Setelah kami mengadakan kegiatan disaksikan oleh masyarakat dan instansi pemerintah setempat. Kata Pak L, sebagai SDM PT Erna Jurwati _PT Leman Timber, yang penting kegiatan saling pengertian. Apabila ada tunggang kami merapat, Bapak silakan menjauh. Itu kata Pak L. Pak Robinson menjauh. Setelah kegiatan kami dapat membuktikan kayu gelondongan loh dari dasar sungai 55 batang yang disebut namanya eksplorasi. Kayu log tersebut baru kami tepikan di seberang pabrik atau di depan sekolah Desa Sungai Munti di bibir sungai. Setelah kegiatan berlangsung,
sampai tanggal 9 April 2013 KM Rodamas 1 yang dinakudai oleh Pak R didatangi oleh belasan orang polisi dengan senjata berlaras panjang hingga kami dihentikan waktu itu. Waktu itu posisi koordinat Pak R dengan KM Rodamas 1 berjarak dari dermaga PT Erna Julewati garis miring PT Lemang Timber Kabupaten Sanggau kira-kira 3 km. Waktu penghentian kegiatan kerja penyelaman yang dihadiri oleh instansi pemerintah setempat, antara lain Pak Kades TNI, Koramil, Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, lapisan masyarakat setempat dengan alasan penahanan. Ada pengaduan penjualan kailok milik PT Erna Julewati Plemil dalam garis miring PT Lemang Timber di Kabupaten Sanggau. Yang melapor Pak JS dan Pak L dan Pak RH dengan alasan itu pihak Unung Korea Sanggau menghentikan kegiatan karena ada perusahaan yang melapor kayu mereka yang dicuri dari pihak PT Erna Julewati atau PT Lemang Timber mengirim surat dinas, saya ulangi lagi, mengirim surat dinas dari perusahaan instansi ke pemerintah merasa keberatan. Sekian dan terima kasih. Adapun bukti-bukti laporan kegiatan yang serta yang ini kami sudah silakan dijum, kami sudah tulis. Ya, lanjut. Coba ya ini jelas. Ya, ini bukti laporan kegiatan dan surat permohonan pembersihan timbunan kayu log dan kapal di dasar sungai Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Sungai Munti, Dusun Kayu Tono. Ya, berikutnya setelah surat permohonan pembersihan laporan kegiatan, kita buat doa spiritual. Jelas? Ya, ini bukti doa spiritual masyarakat setempat. Adakah pencuri seperti begini? Saya belum pernah dengar di dunia manapun. Wallahu alam, saya belum pernah tahu. Mungkin saya pengetahuan saya kurang. Saya minta maaf. Tidak ada pencuri membuat laporan kegiatan, membuat doa spiritual. Ya, ini bukti. Yang kayu saya angkat, Pak. Nah, jelas ini kayu log full mekanik. Bahkan sudah heboh, Pak, persoalan ini. Yang jadi pertanyaan saya, kok perbuatan oknum instansi penegak hukum mendiamkan persoalan ini? Ini masalah kayu, Pak. Dan kayu ini tidak dilengkapi dengan dokumen yang resmi. Dan tidak berpalutok. Kalau palutok sebenarnya, Pak, seperti ini. Saya kebetulan perusahaan kayu ini saya 20 tahun, Pak. Namanya Telilok. Tidak sembarang kayu, Pak. Jadi yang PT Erna Julewati Plemil garis miring PT Lemang Timber dia memperlihatkan seperti ini. Jadi mana yang benar, Pak? Tolong Bapak Kamil Kehutanan Jalan Ampatnya di Kalimantan Barat, ini namanya work from home. Saya ngangkat permukaan biar semua orang tahu. Ini undang-undang apa dia pakai? Ini namanya FAK B. FAK B itu faktor angkutan kayu bulat. Tidak gampang, Pak, FAK B. FAK B itu wajib asuransi. Namanya multimoda. Ada ganti kerugian, sertifikat asuransi. Loh, kenapa kayu ini? Dan asuransi itu mau mengasuransikan kayu bulat, kayu log, legalitasnya jelas. Mana HPHH? Mana lagi asal usul kayu dari mana? Ini FAK B, Pak. Saya bicara masalah FAK B. Sebelum kayu datang, Pak,
namanya ada kabel kontak yang dilengkapi dengan manifest. Pakai kapal apa? Ini kayu. Jadi jangan sembarang. Dan kayu ini walaupun resmi punya dia, tetap gugur kepemilikan. Kalau tidak ada asuransi, kayu bodong, illegal logging. Karena tidak mengantongi izin resmi. Dan kayu-kayu itu, undang-undang berlaku, kita umumkan di surat kabar, Pak. Ini undang-undang. Undang-undang pelayaran, Pak. Ini yang pertama. Selama 30 hari. Untuk lokal 30 hari juga. Enggak sembarang, Pak, pengangkatan ini, Pak. Ada SOP. Nah, ini yang kedua, Pak. Dan saya mengumumkan ini, Pak, ini bukan sembarang, Pak. Ada pencuri seperti begini. Ini yang ketiga, Pak. Ada bin ajaib. Setelah diumumkan, saya ditulis pencurian 55 batang kayu lok. Saya dipermalukan. Artinya begini, Pak. Yang membilang pencuri bukan saya. Saya perusahaan swasta menjalankan tugas negara. Ingat, Pak. Berarti si oknum ini menuduh pemerintah mencuri, negara mencuri. Ini yang berikut. Manajer PT RBK tersangka. Ini sangat sadis, Pak. Dengan gampang. Inilah berikut lagi. Ya, ini lagi. Polres Sanggau tetap proses barang bukti kayu lok. Barang bukti kayu lok, Pak, itu enggak sembarang. Terminal itu di atas air, Pak. Nanti ada saya bacakan undang-undangnya, Pak. Ini sengaja di permukaan biar masyarakat tahu ini ulah oknum, segelintir oknum. Kalau polisi nggak selalu begini, Pak. Saya tahu persis, saya ini anak polisi. Saya tahu, nggak sembarang, semua dirapatkan, nggak sembarang. Ini, Pak, 50 kayu golongan diamankan polisi. Kayu diamankan, Pak. Jangan dikembalikan ke PT Leman, PT Erna. Dia yang mencuri. Terbalik, Pak. Terbalik. Nah, ini yang berikut. Bos PT RBK resmi jadi tersangka. Resmi jadi tersangka. Ini media cetak. Sepihak, Pak, nulisnya. Hanya sepihak. Saya anggap ini melanggar kode etik. Tolong, Pak. Ini yang berikut. Ini baru media cetak yang mantap. Dia kedua belah pihak berebut kayu karung muntik, berebut surat pempret. Ini baru netral. Saya terima kasih banyak dengan surat pempret ini. Ini netral, Pak, kiri kanan. Dia ke Leman, dia ke saya, dia ke polisi. Nah, ini baru betul. Bahkan masalah ini sudah masuk di majalah Parindo. Ini sangat aneh dan ajaib. Yang lebih mantap lagi, PT Leman komplain. Saya bacakan aja, Pak, biar jelas. Ini PT Leman ya. Ini ya, lihat ya, saya bacakan ya. Saya bacakan. Leman Timber atas dasar seperti tersebut di atas, maka PT Robinson Kartulistiwa dengan penanggung jawab Saudara Robinson Pangemanan sedang bermasalah dengan PT Erna Juliawati dalam melakukan kegiatannya. Oleh sebab itu, oknum oleh sebab itu dimohon berkenan Bapak Kepala Kantor Kesebandaran Otoritas Pelabuhan Pontianak
dapat menganulir rekomendasi yang diberikan kepada PT Revision Penelitian Peristiwa tersebut. Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tanda tangan Pontianak 4 September 2013. Leman Timber, Insinyus Pisaspire, manajer. Tembusan disampaikan kepada 1. Otoritas Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta. 2. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. 3. Polres Sanggau di Sanggau. 4. Arsip. Ini Pak. Jadi otoritas ini kalah Pak dengan perusahaan swasta. Undang-undang apa Pak? Simpan barang-barang di dasar air perairan. Nah, ini sama juga Pak. Ini PT Leman Timber menyurati pemerintah. Ya, ini sama juga, ini yang ketiga. Ini saya bacakan Pak ya. Kepada Bapak Bupati Sanggau di Sanggau, berdasarkan laporan petugas PT RN Julawati Plamil bahwa pada saat ini sedang ada pengambilan kayu lok yang tenggelam pada lokan PT RN Julawati Plamil oleh oknum yang mengatasnamakan tim pembersih alur sungai dengan mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Sanggau. Berkaitan dengan hal tersebut, kami sangat berkenan atas tindakan yang dilakukan sepihak oleh oknum tersebut. Adapun status kayu yang berada di lokal PT Julawati adalah sebagai berikut. 1. Kayu lok tersebut tergolong bukan limbah dan sah milik PT Julawati. Ingat Pak ya, saya ulangi ya. 1. Bahwa kayu lok tersebut bukan tergolong limbah, dan sah milik PT Julawati. Ingat Pak ya, milik PT Julawati, ini pengakuan. 2. Bahwa kayu lok yang tenggelam tersebut, pada saat kemarau panjang akan kami angkat dan dipergunakan. Nah, ingat Pak ya, berarti dia punya stok Pak, stok misterius. 3. Bahwa kayu lok tersebut tercatat di dalam masing-masing kayu. 4. Bahwa kayu lok yang tenggelam tersebut diketahui tenggelam pada proses pembongkaran. 5. Oleh karena kami tidak pernah memberikan izin pada pihak manapun tanpa sepengetahuan manajer PT Julawati. Ini Pak Pisas tanda tangan Pak ya. Jadi Pak Polisi, tolong ini Pak Pisas. Nah, jangan salah tangkap. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak untuk memerintahkan kepada oknum yang melaksanakan tim pembersih alur sungai untuk menghentikan aktivitas di area dikuasai oleh PT Julawati. Jadi sungai itu dikuasai oleh PT Baik, selain daripada itu, agar oknum yang bersangkutan untuk segera mengembalikan semua kayu milik PT Julawati dengan kesempatan pertama. 4. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan sebaik-baiknya oleh oknum tersebut, maka kami akan menempuh jalur hukum. Demikian laporan dan permohonan kami. Mohon kiranya mendapat tanggapan yang cepat. Kami ketenangan akan kami berkenan kegiatan PT Julawati. Atas perhatian dan bahkan Bupati kami sampaikan terima kasih. Pontianak 8 April 2013. Hormat kami. Pisaspire, manajer. Tembusan disampaikan kepada Bapak Bupati Sanggau di Sanggau. 2. Kapolres Sanggau di Sanggau. 3. Bapak Dandim 1204 di Sanggau. 4. Bapak Kadis Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Sanggau. 5. Bapak Camat Kapuas. 6. Bapak Kapolres Sanggau. Ini Pak Pisaspire Pak, manajer PT Sekarang Pak, saya akan menguraikan tentang penggunaan terminal Pak. Ini undang-undangnya Pak. Saya akan bacakan Pak. Terminal khusus Pak. Ini Pak, atas penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Jadi ini bukunya Pak ya.
Ingat ya. Jadi publik gampang aja cari buku ini. Baru cari halamannya, halaman berapa ini? Halaman 137 Pak. Gampang. Sangat gampang Pak. Oke. Baru halaman 242 kepelabuhanan. Ya. Ini Pak. Saya bacakan Pak ya, langsung aja ya. Kepelabuhanan pasal 116. Oh ini pasal 117. Pembangunan terminal khusus dilakukan oleh pengelola terminal khusus berdasarkan izin dari menteri. Ingat Pak ya, izin dari menteri, ini Menteri Perhubungan. 2. Izin sebagian dimaksud pada ayat 1 diberikan berdasarkan permohonan yang harus dilengkapi dengan persyaratan A. Administrasi, B. Teknis kepelabuhanan, C. Keselamatan dan keamanan pelayaran, dan D Pak, kelestarian lingkungan. Sekarang saya lanjut Pak. Nah, jadi di buku ini Pak, Bapak cari di halaman 242. Gampang Pak, tidak susah. Sekarang berikut Pak. Bagian ke-1, terminal khusus. Ini Pak. Kepelabuhanan 241, terminal khusus Pak. Sekarang saya akan bacakan lagi Pak. Jelas? Ya, saya lanjut, saya bacakan. Terminal khusus pasal 132. Ingat Pak ya, dengar baik-baik Pak. Pasal 132. Izin pengoperasian terminal khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila pengelola terminal khusus yang bersangkutan A. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, atau B. memperoleh izin pengoperasian terminal khusus dengan cara tidak sah. Ini Pak. Pengoperasian terminal khusus dengan cara tidak sah. Pertanyaan saya Pak, ini sudah ribut 2014, 2013. Mohon Bapak Kapolsek Kabupaten Sanggau, Kapolres, dan Kapolda Kalimantan Barat, bahkan pun Bapak Kapolri, supaya dibacanya ini Pak, membuat terminal bukan di atas air atau penampungan di bawah, di atas kapal, ini disimpan di dasar air Pak. Sekarang halaman 274 pasal 126. Ini maaf Pak, ini bukan ketikan, ini saya scan Pak, langsung dari buku Pak. Saya membacakan huruf pasal 126 huruf C, halaman 275. Baik, saya bacakan Pak ya. Pasal 126 huruf C. Fasilitas terminal khusus antara lain lampu Pak, lampu penerangan, dermaga, gudang, dan lapangan penumpukan. Pertanyaan saya Pak, penumpukannya kok di bawah air? Ini kan misterius Pak. Ada bin ajaib. Kok yang lucunya Menteri Perhubungan memberikan izin, diam-diam aja. Ini namanya work from home, biar diketahui oleh publik. Terbuka Pak sekarang, transparan. Tidak ada ini, maaf aja Pak. Baik. Ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Ini Pak ya. Ya, saya lanjut. Tanggung jawab pengangkut. Ini Pak. Gampang aja ini Pak. Ini bukan saya ketik, ini saya scan memang dari buku asli Pak. Ini ya, saya lanjut. Di halaman 487. Saya akan bacakan Pak ya. Tanggung jawab pengangkut Pak ya. Pasalnya, maaf Pak, saya bukan profesor dan saya bukan ahli hukum. Saya hanya tolong membacakan, dan juga ini bisa mendapatkan pengetahuan. Ini Pak ya.
pasal 46. Pengangkutan barang berbahaya dan barang khusus bagaimana dimaksud? Dimaksud dalam pasal 4 wajib memenuhi persyaratan. 1. Pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan, penanganan bongkar muat, serta penumpukan dan penyimpanan selama berada di kapal. Selama berada di kapal, Pak, penyimpanan, kenapa disimpan di bawah air? Aduh, Pak. Tolong, Pak Kapolsek Sanggau, Pak Kapolres Sanggau, Pak Kapolda Kalimantan Barat, disikapi, Pak, masalah ini, Pak. Termasuk LCM, dibantu, Pak. Dikawal, Pak, persoalan ini. Kalau tidak berdokumen, itu namanya illegal logging. Ya, saya lanjut. Ya, ini saya lanjut. Ini, Pak. Di halaman 439 pasal 54 saya bacakan, Pak. Ini multimoda, Pak, ya. Ingat ya, multimoda. Ya, baik. Penyedia jasa multimoda wajib mengasuransikan tanggung jawabnya. Saya jelaskan, Pak. Apa ini maksud dengan multimoda? Orang pasti akan bingung. Multimoda, Pak, dua beda berbeda, satu dokumen. Contoh, kapal tugboat ditarik oleh tongkang. Loh, kok beda dokumen? Beda, Pak. Kalau kapal tugboat itu dia memiliki sip partikuler, dia memiliki cross AT dan hipotek. Hipotek itu tenggelam, Pak. Kalau tongkang, dia hanya cross akte dan hipotek, tidak ada sip partikuler. Apa sip partikuler? Kayak mesin, jantra, setir kapal. Kalau tongkang tidak, makanya namanya multimoda, Pak. Dua beda berbeda, satu dokumen, satu surat jalan. Itu muatannya wajib asuransi. Nah, yang berikut. Ya, selanjut. Nah, ini dia nih. Di halaman 548. Ini masih undang-undang masih undang-undang nomor 17 2008 tentang pelayaran. Kerangka kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang posisinya mengawal keselamatan berlayar harus diberi sarana bantu navigasi pelayaran sebagai tanda diumumkan oleh instansi yang berwenang. Ingat, Pak, ya. Saya hanya membacakan, Pak, ya. Ini dari buku undang-undang pelayaran, Pak, ya. Baik. Pasal 203 ayat 1, pemilik kapal wajib menyediakan kerangka kapal dan atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran paling lama 180 hari kerja kalender kerja sejak kapal tenggelam. Ingat, Pak, ya. Ya. Ayat 2, pemerintah wajib mengangkat dan menyingkirkan atau menghancurkan seluruh bagian dari kerangka kapal dan atau muatannya atas biaya pemilik apabila dalam batas waktu yang ditetapkan pemerintah. Pemilik tidak melaksanakan tanggung jawabnya dan kewajibannya sebagai dimaksud pada ayat 1. Ya, ayat 3. Ini saya membacakan, Pak, ya. Saya langsung ke ayat 4. Pemerintah wajib mengangkat dan menguasai kerangka kapal dan atau muatannya yang tidak diketahui pemiliknya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jadi, Pak, barang dan muatan kapal itu, Pak, dikuasai oleh pemerintah, bukan oleh PT Erna, bukan oleh PT Leman. Ini jelas, Pak. Alasan apa? PT Leman yang ditandatangani oleh Insinyur Pisas itu milik dia. Tadi saya sudah jelaskan, terminal khusus itu, Pak, itu penumpukan di atas air, bukan di bawah air. Pertanyaan saya, Pak, KAI tenggelam itu ada nggak diinvestasi oleh negara? Dia harus lapor, Pak. Nah,
sama juga Pak sebenarnya Pak. Ini sepintas selalu aja nih Pak. Ini peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2010 tentang kenavigasian dan peraturan pemerintah tahun nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan. Ini Pak. Maaf Pak ya, saya hanya membacakan aja Pak. Jadi jangan salah pengertian dengan saya. Saya hanya membacakan Pak. Ya, lanjut. Ya, ini saya lanjut. Nah, tadi itu peraturan pemerintah. Sekarang saya membacakan. Saya lompat aja langsung ke pasal 122 Pak ya. Saya membacakan Pak ya. Ayat 1, pemilik kerangka kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal dan atau muatannya ke tempat lain yang ditentukan oleh menteri. Atau muatannya Pak ya, yang tentukan menteri Pak. Bukannya PT Leman atau PT Energi Lewati, PT Leman Timber. Ayat 2. Penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan paling lama 180 hari. Kelelehan sejak kapal tenggelam. Ayat 3 Pak. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pemilik belum melaksanakan penyingkiran kerangka kapalnya, penyingkiran kerangka kapal wajib dilakukan oleh menteri atas biaya pemilik kerangka kapal. Jadi Pak, saya ini pernah dimediasikan oleh Bapak Bupati Sanggau PH ke Dinas Perhubungan oleh Bapak Kiting waktu itu Pak. Saya mau kerjasama, tetapi dari PT Energi Lewat Premier dia nolak sampai ke pengadilan, sampai ke meja hijau. Ini di luar nalar manusia Pak, ini di luar pemikiran orang sehat. Yang pencuri itu siapa? Saya apa PT Leman Timber? Nah, ya saya lanjut lagi Pak ya. Saya lompat aja ini biar lebih dipercepat. Nah, tadi undang-undang ini Pak, yang ini dia kenavigasian, dia di halaman 43 pasal 123. Ya, saya harus membacakan Pak ya, ingat ya. Dalam hal pemerintah menemukan kerangka kapal dan atau muatannya atau yang berdasarkan laporan dari masyarakat dan tidak diketahui pemiliknya, pemerintah melakukan pengumuman ditemukannya kerangka kapal dan atau muatannya. Ayat 2, pengumuman ditemukannya kerangka kapal dan atau muatannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 hari peredaran kerja melalui media cetak atau media elektronik. Ayat 3, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak ada pihak yang mengakui sebagai pemilik, wajib diangkat oleh menteri dan kerangka kapal atau muatannya menjadi milik negara. Tadi kan sudah diumumkan Pak, jadi milik negara. Loh, kenapa ini jadi milik PT Leman, PT Erna? Dasar apa? Ada bina jahit. Ini sama aja Pak. Ini peraturan Menteri Perhubungan kurang lebih. Nah, jadi saya menjelaskan lagi Pak. Kalau oknum ini Pak, kalau dia polisi menggunakan institusi, saya tidak percaya Pak. Karena kayu ini tidak sembarang Pak. Ini aja dibilang fak B, faktor angkutan kayu bulat, kan ada asuransinya. Nah, itu berikut. Yang kemudian asuransi itu Pak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap. Dari mana asal usul kayu, HPH-nya dari mana, tebangannya dari mana. Sangat aneh. Walaupun itu kayu milik PT Leman Timber, tetap gugur Pak. Karena dia sudah, yang saya baca Pak, sudah menerima ganti asuransi, sertifikat ganti rugi namanya. Kalau dalam buku hukum laut yang disebut namanya itu piutang maritim Kompresi Jenewa 1993. Ada Pak, bukunya ada. Saya akan bahas nanti yang berikut Pak.
Jadi sementara seperti begitu, jadi pada oknum ini Pak yang terkait, ini namanya, ini maaf Pak, kalau saya seperti selalu membuat pelanggaran hukum Pak. Perusahaannya Pak Lemang Timber membuat pelanggaran hukum. Jadi Pak, para penegak hukum, tolong disikapi Pak. Sementara seperti itu Pak, sampai jumpa lagi di video yang berikut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.